Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab yaitu Bapak Abdurrahman MPD. Perkenalkan, nama saya Durrahman, NIM 2213063. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembahasan tentang marfu'atil asma. Di antara isim-isim yang berirob rofa, yaitu mubtada. Untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Arab semester 1. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian mubtada. Mubtada secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ibtida yang berarti permulaan. Hal itu sesuai dengan kondisinya yang berada di awal jumlah ismiyah. Jadi mubtada itu bentuknya dari isim maf'ul. Ibtada yabtadi'u ibtidaan wa mubtadaan fahuwa mubtadi'un wa dzaka mubtadaun. Mubtadaun itu kan mubtada isim maf'ul. Adapun secara istilah, mubtada adalah isim yang beri'rab marfu. Marfu itu arti barisnya, harakatnya itu marfu, rofa ya, yang bebas dari amil-amil labdiyah. Maksudnya apa tuh labdiyah? Labdiyah apa sih gitu kan? Yang dimaksud amil dalam pengertian ini adalah suatu faktor yang mempengaruhi kata sehingga ia beri'rab rofa, nasab, jar ataupun jazm gitu. Jadi sebelumnya tuh ada amilnya dulu gitu ya, yang mempengaruhi i'rabnya, yakni amil labdiyah dan amil maknawiyah. Nah, mubtada ini kosong daripada amil labdiyah. Yang dimana mubtada itu tidak dimasuki amil labdiyah tetapi amil maknawiyah. Seperti itu. Nah, contoh mubtada. Contoh mubtada, perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada contoh al-islamu dinuna. Mana yang menjadi mubtada? Yang menjadi mubtada adalah lafaz al-islamu. Kenapa dia mubtada? Karena dia yang pertama pembahasan tadi dia berada di awal. Ya. Al-islamu dinuna. Yang pertama kata al-islamu, yang kedua kata dinuna. Al-islamu jadi mubtada karena dia berada di awal. Yang kedua, al-islam itu barisnya marfu, harakatnya marfu, i'rabnya marfu. Diropakan al-islamu, tuh ada domah di akhirnya ya. Itu menandakan bahwa mubtada itu bahwa al-islam itu berharakatkan, beri'rabkan marfu atau rofa seperti itu. Yang menjadikan al-islam itu menjadi mubtada. Kita lanjutkan ke macam-macam mubtada. Ditinjau dari jenis kata, mubtada itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mubtada isim dohir, dan yang kedua, mubtada yang berupa isim domir. Mubtada berupa isim dohir seperti apa? Maksud dari dohir yaitu nampak jelas, berbanding terbalik dengan domir yang mana ia kata ganti yang bersifat umum. Contoh mubtada isim dohir. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu, itu kan? Al-hadiqatu itu mubtada isim dohir yang dimana mubtadanya itu dohir, nampak jelas gitu. Bukan kata ganti yang bersifat umum. Al-hadiqatu kebun, langsung gitu. Langsung secara dohir kelihatan. Nah, yang kedua mubtada isim domir. Gimana mubtada isim domir? Domir adalah kata ganti. Yang dimaksud di sini adalah domir munfasil. Ya, domir munfasil kan domir itu terbagi dua bagian. Ada domir munfasil dan juga ada domir muttasil. Nah, yang masuk ke dalam mubtada ini bukan domir muttasil, melainkan domir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah. Ia ada 12. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Contoh mubtada isim domir. Hiya jamilatun. Hiya jamilatun. Nah, yang menjadi mubtada yaitu lafaz hiya. Dan hiya ini tadi di sini kan isim domir ya. Dia merupakan kata ganti yang artinya dia.
hiya jamilatun, dia cantik. Jadi lapan hiya itu jadi mubtada. Mubtada isim domir. Tapi mubtadanya dibikin dari mubtada isim domir yang berartikan kata ganti seperti itu. Kita lanjut ke syarat-syarat mubtada. Syarat-syarat mubtada. Yang pertama, pada dasarnya mubtada selalu berada di awal kalimat. Namun ada beberapa kondisi yang mengubahnya dari hukum asalnya. Yang dimana kondisinya khobar di awal dan mubtada di akhir. Dan itu disebut dengan khobar muqaddam, mubtada muakhar. 2. Pada dasarnya mubtada harus berupa isim ma'rifat. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan ia berupa isim nakiro, yaitu diantaranya: pertama, ketika ia sebagai mausuf, maksudnya ia tuh mubtada ya. Mubtadanya itu yang disifati. Contoh, rojulun jamilun fil baiti. Seorang laki-laki yang tampan di dalam rumah. Yang kedua, ketika ia disandarkan kepada isim nakiro. Contoh, tolibu ilmin hadirun. Penuntut ilmu itu hadir. Tolibun itu mubtada dan mubtadanya itu nakiro. Dan yang ketiga, ketika ia didahulukan oleh nafi atau pengingkaran. Contoh, maridun hadirun. Orang yang sakit tidak hadir. Yang keempat, ketika ia didahului istifham atau kata tanya. Hal rajulun indaka? Apa ada seorang laki-laki di sisimu? Ada hal di situ dan rajulun. Rajulun itu nakiro ya. Dan di situ rajulunnya tuh boleh jadi mubtada. Meskipun itu mubtadanya dibikin dari isim nakiro. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, mubtada bisa jadi isim nakiro itu ketika yang pertama ketika ia jadi sifat atau mausuf maksudnya. Yang kedua ketika dia sandarkan kepada isim nakiro. Yang ketiga ketika ia didahulukan oleh nafi. Dan yang keempat ketika ia didahulukan oleh istifham. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.